Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati, secara singkat saja kita sebagaimana biasa kita sama-sama mendengarkan kajian subuh yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Susanto SHI SAP MSI. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Masjid Al-Qohar beserta seluruh jajaran pengurusnya, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tokoh agama, tokoh masyarakat, ustaz dan ustazah, haji dan hajah yang berkesempatan hadir pada majelis yang mulia ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang begitu banyak, nikmatnya yang begitu banyak, fadilahnya, karunia-Nya yang begitu banyak yang telah dianugerahkan kepada kita. Sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman yang masih terhujam di dada kita, dan tentunya kita semua akan berharap akan istiqomah dalam jalan yang diridhoinya. Salawat dan salam senantiasa kita mohonkan kehadiran Allah agar senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang dengan takdir Allah melalui beliau kita disampaikan kepada iman dan Islam, dan kita semua tentunya berharap akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Ya, suaraku agak serak-serak, makanya agak kecil tadi. Musim batuk, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, meneruskan kajian tafsir kita suratul Fatihah pada pagi hari ini, ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam riwayat lain yang tidak begitu populer di kita, ini lafaznya ada beda sedikit. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ghairid dhalin. Nah, ini di daerah, di negara lain ada yang seperti itu. Karena ada riwayatnya dari Waqi, dari Abu Ubaid, Sa'id bin Mansur, Abdul bin Humaid, dan Ibnu Al-Manzur yang meriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, itu tapi tidak populer, tidak kita pakai di sini. Bapak Ibu sekalian, pada ayat-ayat terdahulu sudah kita jelaskan bahwa yang kita mohonkan kepada Allah adalah petunjuk dari Allah, jalan yang lurus,
jalan yang diridhoi Allah. Apakah jalan yang lurus itu atau siratul mustaqim? Dijelaskan di dalam ayat terakhir ini, yakni siratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sirat artinya jalan raya, jalan besar, jalan yang luas dan lapang. Allazina artinya orang-orang, an'amta artinya yang telah engkau beri nikmat. Ta di sini ta domir pengganti Allah, artinya yang telah engkau beri nikmat ya Allah, alaihim kepada mereka. Ghairil bukan al-maghdub orang yang dimurkai, alaihim atas mereka, walad dolin dan bukan atau tidak orang-orang yang sesat. Itu terjemahannya secara lughawiyah, secara bahasa Arab. Sirat ini artinya banyak sekali, tapi yang pada umumnya merupakan jalan raya atau jalan besar. Berfungsi ayat ini sebagai atful bayan, menyambung penjelasan dari ayat yang sebelumnya, yakni ihdinas siratul mustaqim, menjelaskan siratul mustaqim pada ayat sebelumnya. Allazina ini jamak muzakkar salim kalau di dalam ilmu nahu, dinasofkan karena menjelaskan daripada siratnya tadi. Sirat tadi siratul, maka dinasofkan karena dia menjelaskan sirat siapa? Allazin, orang-orang, an'amta yang telah engkau beri nikmat, alaihim kepada mereka. Siapakah orang-orang yang telah diberi Allah nikmat atas mereka? Dijelaskan lebih lanjut di dalam Al-Quran menurut para mufassir, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'a an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqan dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Orang-orang yang mendapat orang-orang yang berada di dalam jalan Allah, yang telah diberi nikmat oleh Allah kepada mereka, dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa yang saya bacakan tadi ayat 69 sampai 70. Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasul, yakni Nabi Muhammad, mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Ma'an'amallahu alaihim. Siapakah mereka? Minan nabiyyin, dari para nabi, golongan para nabi, wasiddiqin, para pecinta kebenaran, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah teman-teman yang sebaik-baiknya. Dzalikal fadlu minallah, itulah karunia dari Allah. Wa kafa billahi alima, cukuplah Allah yang maha mengetahui. Karena itu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka, hakikatnya adalah Allah saja yang mengetahuinya, sedangkan kita hanya diberikan ciri-cirinya. Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa siratal ladzina an'amta alaihim artinya jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka dari karangan para malaikat, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, dan orang-orang yang mentaati Allah serta menyembah Allah. Demikian dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Namun Bapak Ibu sekalian, kiroat yang kita bacakan, yang biasa kita bacakan, ada kiroat lain yang kalau kita dengar agak aneh, itu jangan disalahkan. Itulah perlunya kita banyak berguru, banyak cari ilmu supaya tidak cepat menyalahkan kalau ada bacaan yang lain.
walaupun itu tidak populer. Seperti diriwayatkan dari Al-Hasan Ibnu Al-Anbari, bacaan alaihim di suratul ladzina an'amta alaihim tadi dibaca dengan alaihimi. Ada lagi bacaannya alaihumu. Ada lagi bacaan alaihimu, munya panjang. Ada bacaannya alaihum. Menurut riwayat kiroatnya masing-masing, maknanya tidak berubah, tafsirnya juga tidak berubah. Cuman jangan kita coba-coba di tempat yang belum tahu ini. Mengapa kunjuk tahu? Supaya kita kalau ketemu yang cak itu kaget, kita sebagai makmum dengarkan yang seperti itu, tidak kita ragu, salah bacanya bacaannya. Padahal kita yang belum tahu kan, belum dapat ilmunya. Itulah perlu kita untuk tahu, belajar dengan banyak guru dan belajar sehingga kita bisa mempunyai wawasan yang luas dalam ilmu agama kita. Selanjutnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tadi siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat ya Allah kepada mereka. Dijelaskan di dalam ayat, di dalam potongan ayat berikutnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang engkau beri nikmat itu ya Allah adalah jalan orang-orang yang bukan orang-orang yang engkau murkai, bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Al-maghdub, al-maghdub ini orang yang dimurkai. Dan di dalam Al-Quran cuma satu-satunya al-maghdub ini tidak ada jamaknya. Bentuknya isim mufrad kalau di dalam ilmu nahwu. Bentuk tunggal itulah katik yang jamaknya. Umpamanya maghdun, umpamanya ngatik, atau maghdubin ngatik. Al-maghdub orang-orang yang dimurkai, bentuknya tunggal, tidak katik, bentuk jamaknya. Sedangkan ad-dallin dalam ayat ini, dallin itu orang-orang yang sesat. Ini bentuk jamak. Kalau bentuk tunggalnya ad-dall, itu bentuk tunggalnya. Bentuk jamaknya ad-dallin, orang-orang yang sesat. Abdul bin Humaid meriwayatkan dari Ar-Rabi bin Anas, juga dari Mujahid dan Sa'id ibnu Jubair, bahwa yang dimaksud al-maghdub yakni orang-orang Yahudi. Sedangkan yang dimaksud dengan ad-dallin yakni orang-orang Nasrani, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis, diantaranya hadis sahih Imam Ahmad, Ibnu Jarir dalam tafsirnya, Al-Haisami dalam Majma' Az-Zawaid, dan juga tersirat di dalam surat Al-Baqarah ayat 90 dan Al-Ma'idah ayat 60. Nah, ini kaget dibuka, buka dewek, karena lah hafal kalau Al-Qur'annya. Untuk Al-Qur'an luar kepala Pak ya. Iya, sama, aku juga luar kepala. Iya. Siapakah Yahudi dan Nasrani yang dimaksud? Di dalam Al-Ma'idah ayat 82 dijelaskan, la tajidanna asyaddun nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Artinya pasti akan engkau dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Asyaddun nas adawatan lil ladzina amanu, orang yang paling keras terhadap orang-orang yang beriman. Tidak di sambungan ayat, al-yahuda, yaitu orang-orang Yahudi, walladzina asyraku,
dan orang-orang musyrik. Pasti akan engkau dapati pula orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Aqrabahum mawaddatan lillazina amanu. Orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Siapakah itu? Yaitu orang-orang yang berkata inna nasoro. Sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasrani. Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta, pastor, pemuka agama, orang pandai dari antara mereka, dan rahib, yakni orang yang takut berdosa, menjauhi duniawi, biarawan-biarawati, juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Nah, orang-orang Nasrani ini orang-orang yang tidak suka menyombongkan diri, walaupun dia tidak seakidah, tidak seiman dengan kita, tetapi mereka orang-orang yang rendah hati, tidak seperti orang-orang Yahudi. Di dalam Al-Maidah ayat 4 dijelaskan orang-orang Yahudi itu berkata, Yadullah maghlulatan ghallat aydihim wa la'inu bima qalu. Tangan Allah terbelenggu, kata mereka. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu. Mereka dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan. Itu di dalam surat Al-Maidah menjelaskan tentang Yahudi. Menurut tafsir Al-Misbah, Al-Misbah ini ditulis oleh Quraisy Shihab. Orang Yahudi, dinamakan orang Yahudi, yang pertama pengikut Yahuda, yakni keturunan Israel. Yang kedua orangnya egosentris. Egosentris itu akulah segala-galanya. Nah aku itulah, aku yang paling benar, aku yang paling gagah, aku yang paling pintar. Nah, itu Yahudi. Sehingga lu'inu, mereka dicela oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang ketiga kata Quraisy Shihab di dalam tafsirnya, orang Yahudi itu cirinya sangat materialistis, yaitu segala sesuatu harus dilihat dengan nyata. Kalau tak ada nyata bagi dia, tak ada diakuinya. Yang keempat kata di dalam tafsir Al-Misbah, orangnya keras hati, keras kepala, dan kasar. Sedangkan orang Nasrani ada 3 ciri. Yang pertama, dia mengikuti Nabi Isa. Yang kedua, dia memang menyimpang dengan pengkultusan terhadap Nabi Isa. Yang ketiga, wongnya lemah lembut, memegang adab. Nah, kalau kamu pernah bertemu dengan pemuka wong Yahudi, beda ketika kamu bertemu dengan pemuka wong Nasrani, pemuka agama Nasrani. Aku beberapa kali ketemu yang pemuka agama Nasrani ini, pastor di kita, itu wongnya lembut-lembut, kalau ngomong begitu enaknya, sehingga warga masyarakat pacak tersentuh hatinya karena lembutnya ini tadi. Nah, ini menyifati sifat Nabi, mestinya kita seperti itu juga. Cuman hala gemulai, aman gemulai, aju kecul gitu. Nah, itu menurut tafsir Al-Misbah. Itu sebabnya ngapo di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ini ghairil maghdub, al-maghdub itu orang-orang yang dimurkai, itu adalah dikonotasikan dengan orang-orang Yahudi karena mereka nak kendak diwek, keras kepala. Mereka itu juga kasar-kasar. Amun ujinya salah kamu, salah ujinya. Itu nian dia ngati, bangunan kamu nih salah. Kasar jemanya. Itu orang Yahudi. Karena itu dia dilaknat oleh Allah, dimurkai, dan mereka kejam-kejam. Ini secara umum. Kayak ada yang ngomong, ada juga kutat ketemu orang Yahudi, tapi tidak dong itu. Nah, itu pengecualian. Secara umum karena digambarkan oleh Al-Quran dan banyak ahli tafsir, orang Yahudi itu wongnya keras kepala, keras hati,
kasar, dek de badan. Nah, itu. Kalau ada yang mak itu di kita berarti milu Yahudi berarti. Sedangkan ad-dallin, orang-orang yang sesat, dibedakan antara maghdub dengan ad-dallin. Kalau al-maghdub tadi dicela, dilaknat, dimurkai oleh Allah. Kalau ad-dallin, orang-orang yang sesat, itu dia itu menyimpang dari akidah Islam kita, menyimpang dari akidah tauhid, tapi hatinya tetap lunak. Nah, masih galak dia nolongi Pak Sony dia, walaupun dia tidak Islam, walaupun akidahnya lain dengan kita, walaupun berbeda, dia tetap santun dengan kita. Nah, itu makanya dikatakan mereka sebagai orang yang sesat. Sebenarnya kalau kita pacak menyentuhnya, mereka juga akan beriman. Kalaupun mereka tidak beriman, mereka dalam kehidupan sehari-harinya ngamalkan ajaran kita Islam. Contoh sifat santun tadi, berkata dengan baik, qaulun ma'ruf. Itu kan perintah Al-Quran, berkata dengan baik. Qaulun layyinun, berkata dengan lemah lembut. Perintah dari Al-Quran. Hala kasar artinya. Nah, itu mereka amalkan. Malahan kita yang sering dia amalkan. Nah, itu sebabnya mereka digolongkan orang-orang yang sesat. Diharapkan mereka itu akan kembali ke jalan Allah, akan bisa ikut ke dalam sabilil haq, jalan yang benar dari segi ketauhidan. Itu saja mengenai tafsir siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayat yang terakhir di dalam suratul Fatihah. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim tadi jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah kepada mereka, yaitu bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai seperti Yahudi, bukan pula orang-orang yang sesat seperti Nasrani. Nah, setelah waktu kita membaca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pada pertemuan awal ada kawan yang nanya, mana amin? Nah, ini baru ku jawab, karena ini habis tafsirnya. Jangan dipamkal lah nanya amin. Baru bismillah lah nanya amin. Lah dek sabar lagi. Sengaja dek ku jawab. Nah, kita berurut. Ngapa timbulnya amin? Kan sebelumnya dulu harus ada. Kalau terumpak-terumpak tegak Haji Takuan, amin aja gitu. Apa dia Haji Takuan? Ada pangkalnya tuh, pangkalnya. Oi, lama kita bertegahan. Mudah-mudahan sehat selalu ya, amin. Payah ada jawabnya amin. Nah, jadi amin itu bukan bagian dari ayat Al-Quran, tetapi ucapan kita atas doa yang baik kita ucapkan maupun diucapkan oleh kawan kita. Artinya doa mengaminkan, meminta kepada Allah agar dikabulkan apa yang kita minta atau agar dikabulkan apa yang dimintakan oleh kawan kita. Amin. Artinya kabulkanlah ya Allah. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza faragha min qiraati ummil Quran rafa'a sautahu wa qala amin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila selesai bacaan Ummul Quran, yakni Al-Fatihah, beliau mengangkat suaranya dan mengucapkan amin. Ini dalilnya mengucapkan amin tuh. Jadi kalau kita habis baca Al-Fatihah maupun dengar
bacaan Al-Fatihah dari kawan, disunnahkan mengucapkan amin. Hukumnya sunnah. Karena ada yang tidak baca tuh jangan disalahkan pula. Imam waladhdallin, kita amin, dia diam kiam. Halah disalahkan karena hukum baca amin itu adalah sunnah, bukan wajib. Tapi lebih baik dilakukan. Nah, kita harus mengubah paradigma kita. Kalau ustaz-ustaz kita dulu, kiai kita di dusun mengatakan kalau yang sunnah itu digawikan berpahala, ditinggalkan dia berdosa. Nah, kita ubah. Ngubah dia ngubah yang aslinya, tapi kita ubah paradigmanya dia. Ubah. Sunnah itu sesuatu yang dianjurkan, kalau dia kita lakukan rugi. Karena pahalanya besar ngamalkan sunnah. Nah, rugi kalau dia dilakukan. Sama seperti solat tahiyatul masjid, sunnah hukumnya. Rugi kalau dia dilakukan. Karena pahalanya besar. Nah, kalau kita mengandalkan pahala-pahala yang wajib kian, kita laksanakan. Ya yang pardu-pardu kian. Ada kawan yang itu, yang pardu ni kian belum sempurna aja. Nunggu sempurna kudai empai yang sunnah. Nah, ini pemahaman yang kurang tepat. Justru kita banyak mengamalkan yang sunnah itu untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita di yang wajib. Aman ngatik nutupinya lagi. Itulah berarti hitungan. Cuman balik ke pribadi masing-masing. Kembali ke pribadi masing-masing. Kalau dia cukup itulah kalau di perhitungannya di yaumil hisab, perhitungan di akhirat nanti cukup itulah berarti dia dapat sekilo timbangan karet umpamanya, kita dapat 100 kilo, lemaklah yang 100 kilo. Kukira mak itu. Kemudian di dalam banyak hadis disebutkan juga mengenai amin ini, terutama ketika kita di dalam solat mengucapkan amin itu kebila diupayakan sama dengan imam, waladhdallin aji imam ala nyambar kudai. Aman imam lah mulai sampai kita amin, itu yang paling afdol, sama dengan imam. Karena diperkirakan ketika aminnya sama dengan imam, insya Allah aminnya itu sama dengan malaikat pula mengaminkan. Maka semuanya akan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah ketika kita mengucapkan amin, dikabulkan Allah apa yang kita aminkan. Nah, kita ini kalau ada yang tidak sabar, imam pai waladhdall amin najinya. Ada yang doli empai li nunnya belum sempurna, doli amin aja dulu. Nah, itu hati-hati, halah diulang lagi supaya kita amalan kita sempurna. Waladhdallin, nunnya itulah kaningan, lah terdengar nunnya, baru kita amin. Sudahkan dulu doanya, baru kita aminkan. Belum sudah doa, ya Allah aku nak, baru nak amin aja gitu. Apa dia yang dipintanya? Entah dia ngomong nak ku doakan ngan cepatlah mati, walaupun ngerti doa yang jelek mah itu, tapi kita sudahkan dulu doa sampai kita aminkan. Nah, mengenai ucapan amin ini, panjangkan yang a-nya dan mi-nya. Amin, itu artinya kabulkanlah. Kalau amin, amankan.
berikan jaminan keamanan, berilah jaminan keamanan tuh, amin. Kalau amin itu artinya wong yang amanah terpercaya. Jadi yang tepat amin. Mana kalau dalam doa tak? Kami dalam doa itu kan galak amin, amin. Nah, itu berarti, tapi kita hakikatkan, makrifatkan di dalam hati kita, bayangkan A-nya 2 rakaat, Mi-nya 2 rakaat. Halah amin itu kian. Dan dibayangkan walaupun lapas kita amin. Ya Allah berikanlah aku ampunan. Amin. Iloknya amin, amin itu sabdolnya. Tapi kalaupun kita mengucapkan amin, niatkan di dalam hati kita yang panjang tadi. Alifnya 2 rakaat, Mi-nya 2 rakaat. Itu saja saya kira yang perlu saya sampaikan mengenai tafsir suratul Fatihah. Berarti sudah tamat dari awal sampai akhir, sampai dengan sunnah mengucapkan amin. Kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing, kami persilakan sampai jam 10. Sampai jam 6 loh biasa. Tanya Tat dari ruang muslimah. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adinda kami Haji Santo, kami ini ingin menanyakan berkenaan dengan kata-kata amin. Sebab kami pernah mengikuti pengajian di suatu majelis taklim. Ini di luar sholat. Pertama ini yang saya tanyakan di luar sholat. Ketika mereka membaca, yang di antara kita mempercayai ada Fatihah khusus itu, Fatihah berwasilah. Mereka setelah membaca surah Al-Fatihah itu, ketika sampai di ujungnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Rabbil firli wali walidayya. Begitu dulu baru amin Ustaz. Apakah itu dalam syariat agama kita dibolehkan? Itu di luar sholat. Yang kedua, kalau di dalam sholat, apakah boleh kita menyambungnya juga setelah waladdallin, Rabbil firli wali walidayya, amin. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Ustazah Zamria. Beliau ini ngajar ke yang lain sebenarnya. Memang ini juga pernah ditanyakan oleh jamaah kami di tempat lain. Ada yang mengajarkan, Ustadz katanya, Ustadz lain yang mengajarkan ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ucapkan dulu ada Rabbil firli baik, ada Rabbil firli wali walidayya, baru mengucapkan amin. Saya buka beberapa kitab mengenai hal itu. Memang ada riwayat yang seperti itu, tapi sebagian kitab itu menyebutkan yang ucapan Rabbi Firli tadi hadis-hadisnya tidak kuat. Nah, kaget balik pula yang mengamalkan artinya dhaif, hadisnya itu lemah. Boleh tak mengamalkan hadis lemah? Boleh, tapi pada tempatnya. Yang lebih afdol kita tidak usah pakai ketika itu di dalam sholat, karena dikhawatirkan kita menambah ucapan di dalam sholat seandainya itu tadi hadisnya dianggap tidak ada, karena lemah itu bisa kemungkinan ada naik dikit ke hasan,
bisa juga menjadi maudhu, bisa juga menjadi palsu. Nah, jadi ikhtilafnya banyak hadis itu. Dan saya juga dulu pernah tanyakan kepada guru saya, itu juga kalau guru saya tidak make. Nah, kalau ada yang berguru ke lain yang nak make, ya kalau dia yakin itu memang kuat, ya silahkan saja. Tapi kalau saya tidak make. Nah, kalau di dalam sholat, lebih baik amannya, karena terhadap yang masih banyak ikhtilafnya lebih aman itu kita tinggalkan. Supaya juga tidak terkesan kaget nambahi ayat. Kaget kan menjadi kebiasaan lama-lama terkesan lagi nambahi ayat. Padahal itu bukan. Nah, itu disunnahkan mengucapkan ini Rabbighfirli. Itu menurut ustadz yang menyampaikan untuk Rabbighfirli. Tapi saya baca beberapa referensi itu hadisnya tidak kuat. Menurut referensi yang saya baca, saya tidak mau mengatakan ini tidak ada hadisnya atau palsu hadisnya, karena di dalam riwayat-riwayat juga ikhtilaf. Nah, jangan kita nanti kita belum baca tapi kita mengatakan palsu hadisnya, padahal kita belum banyak bacaan kita, belum banyak kita tempat berguru. Nah, jadi silakan nanti kalau di dalam sholat ini dari saya lebih baik tidak usah dipakai yang Rabbighfirli tadi, waladdallin. Kalau amin hadisnya masyhur, jadi semua ahli hadis meriwayatkan itu dan tidak ada yang mendhaifkan, tidak ikhtilaf kalau amin. Takmin kalau bahasa fikihnya, takmin, ucapkan amin itu takmin, itu kuat, makanya kita amalkan yang itu. Nah, itu saja mungkin mengenai waladdallin tadi kalau di dalam sholat. Kalau di luar sholat, kalau nak kita sebut seperti itu juga ada apa-apa ditambahi Rabbighfirli. Tapi tetap hakikatkan bahwa itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Jadi karena terbiasa, kita ini kalau terbiasa kalau kayak ini, ketika wong tidak menyebutkan itu, kurang bacaan nih. Nah itu galaknya itu harus kita pahamkan seperti itu. Sama dengan seperti melapaskan niat. Yang biasa melapaskan niat, kemudian dengar kawannya tidak melapaskan niat, kurang sembayangannya. Dia melapaskan niat. Nah, itu salah. Karena yang disepakat seluruh ulama, seluruh mazhab dengan dalil-dalil yang qat'i, maka yang namanya sholat itu mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Di luar itu bukan bagian daripada sholat. Lafaz niat di dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi juga menjelaskan niat itu tidak dipersyaratkan melapaskannya, tetapi dibolehkan, dianjurkan melapaskan untuk menguatkan niat tadi. Begitu juga dengan ucapan ghairil maghdubi alaihim waladdallin sebelum mengucapkan amin Rabbighfirli tadi. Kalau di dalam sholat silakan saja. Kalau di luar sholat, kalau di dalam sholat saya sarankan tidak usah dipakai. Cukup itu kukira Bu Ustazah. Terima kasih. Ya, terima kasih, sama-sama. Ya. Ya, masyukur. Ada ya, silakan. Ya, di riwayat-riwayatnya ada yang Rabbighfirli saja, ada Rabbighfirli wali walidayya. Iya, tidak apa-apa. Kalau di dalam hadis lain disebutkan juga siapa yang mengaminkan doa saudaranya, maka doa itu tadi untuk dia juga. Jadi seandainya aku berdoa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kamu aminkan, maka doa itu juga untuk kita yang aminkan juga. Di dalam satu hadis Rasulullah disebutkan itu. Yang bagusnya kita ubah domir akunya menjadi domir kami,
supaya wong yang aminkan tadi tidak ada ragu. Dia ni ngarungkan aku apa dek dia? Betul. Amin Robi Firli kan, Robi Firli dia ngarungkan aku. Ya, untuk dia diwe. Karena itu Robi Firli juga bagi yang makai ngamalkan Robi Firli tadi, itu diucapkannya juga jangan kuat-kuat. Robi Firli wali-wali daya untuk kita dewe. Karena ada yang kan lebih banyak yang tidak mengamalkan. Kalau sepakat kalau pecah amin tadi tidak ada ikhtilaf, kita kuatkan, dan sunnahnya juga memang dikuatkan amin itu. Alang aminkan dalam hati. Akulah berbuai-buai berdoa. Rabbana atina fid dunya. Ngapa ngati kawan ngaminkan? Nah, karena aminnya dalam hati. Amin itu sunnahnya kuat. Nah, untuk doa tadi kalau kita yang nak pakai doanya sendiri Rabbi Firli baik. Ya, apa seperti itu. Kalau mau diganti domirnya Rabbi Firlana wali walidina juga tidak apa-apa. Boleh baik. Kita ganti karena itu sudah di luar sholat tadi yang saya anjurkan. Kalau di dalam sholat saya tidak menganjurkan. Kalau ada yang menganjurkan ya sesuai dengan pemahamannya silakan. Saya tidak menganjurkan karena ikhtilafnya banyak yang Rabbi Firli tadi di dalam sholat itu. Kalau di luar sholat ada hadis-hadis lain juga yang menerangkan apabila Rasulullah membaca bertemu dengan ayat azab, beliau mohon perlindungan Allah dari azab. Apabila Rasulullah bertemu dengan ayat rahmat, beliau berdoa mohon diberikan rahmat oleh Allah. Nah dari situ boleh berarti kita berdoa. Kalau terti ayatnya tadi yang tidak terti dia tahu doa baca kian. Tahu. Tetap sah dibaca kian. Bacalah kawan yang pacak tadi yang membacakan doanya. Seperti itu saya kira Pak Ustadz Muin. Silakan, ada lagi? Ada lagi Ustaz. Yang tadi dalam Quran Ustaz ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi maghdubi itu adalah murka Allah. Itu Allah murka terhadap selain Islam atau murka secara umum gitu. Nah, begitu juga waladhdallin itu kan sesat. Dan apakah Yahudi Nasrani aja apa selain Islam termasuk Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Karena sebelum lahirnya Islam sudah ada agama Majusi dan Yahudi Nasrani sudah ada. Jadi yang dimaksud dengan waladhdallin itu artinya masih wal Islam barangkali Ustaz. Nah, terus masalah maghdubi murka Allah itu hanya untuk selain Islam atau sifatnya umum gitu. Karena ada yang mengatakan, ada hadis yang mengatakan murka Allah karena murka suami, gitu. Ridho Allah karena ridho suami, atau murka Allah karena murka suami. Kira-kira bagaimana Ustaz? Minta dijelaskan. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin ini kan atful bayan menerangkan kalimat sebelumnya, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapakah orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka itu? Ghairil maghdubi, bukan orang-orang yang sesat. Ini golongan para nabi, para rasul disebutkan dalam tafsir, para shodiqin, para solihin, para syuhada, itu yang telah diberikan nikmat. Ghairil maghdubi, bukan orang-orang yang dimurkai. Waladhdallin, bukan orang-orang yang sesat juga. Maka secara umum di dalam tafsir semua orang yang dimurkai, wabil khusus yang sifatnya seperti Yahudi. Jadi artinya orang Yahudi dan orang-orang yang dimurkai yang sifatnya seperti Yahudi. Makanya jika tadi kalau di antara kita ada yang pecah
dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah tadi, nah, seperti itu dihindarkan karena itu termasuk ghairil maghdub. Jangan menjadi jalan sepecah haitu. Seperti itu. Jadi berlakunya seluruh orang yang dimurkai, wabil khusus yang sifatnya seperti Yahudi. Dan bukan orang yang sesat, seluruh orang yang sesat. Wabil khusus yang sesatnya itu pecah Nasrani. Dia lembut, dekat dengan kita, dengan Islam, tapi dia menyimpang. Nah itu, jangan seperti itu. Saya kira seperti itu Pak Ustadz Muin. Ya. Masih 15 menit aman jamnya deh. Yo, silakan. Bacaan Fatihah imam kurang pas. Ya. Ini laju kita balik ke fikih. Karena itu ada hadis Rasulullah, siapa ya ummul qauma, yang mengimami suatu kaum, kata Rasulullah, aqra'uhum li kitabillah, yang paling bagus bacaannya terhadap kitab Allah. Yang paling bagus ini maknanya bukan bagus suaranya baik, tetapi fasih, makhrajnya betul tepat. Nah, kalau di antara kita yang paling tepat si A, makhrajnya tepat, dia kalau sama-sama bagus makhrajnya, maka siapa yang lebih bagus dalam membaca Al-Fatihah? Siapa yang lebih paham? Nah, itu di dalam satu qaulnya Imam Syafi'i menyebutkan uang yang lebih paham tentang agamanya, terutama tentang permasalahan di dalam solatnya, fikih solatnya, itu lebih utama dari uang yang cuma pasih baik. Ngapa? Cuma pasih baik belum tentu bisa ketika dia menjadi imam, mana adab-adab imam. Bisa jadi dia batal, tidak tahu batalnya kalau dia tidak tahu fikih. Atau dia batal, tidak tahu mana aku nak keluar dari jamaah. Tahan kayaknya batal-batal itulah. Nah, atau dia banyak hafal surat-surat yang panjang. Lalu dia tidak tahu dengan adab imam. Adab imam itu kan meringankan, takhfif jamaahnya, mentakhfif jamaah. Tidak tahu. Aku ini aku nak yang panjang. Bacanya Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fi, sampai 200 ayat ke 286. Karena tidak tahu adabnya tadi. Karena itu orang yang ahli fikih lebih didulukan dari orang yang fasih tadi. Kalau sama-sama fasih dia ini lebih fakih dalam agama, dia ini sama-sama fasih, atau selisihnya cuma dikit kefasihannya, tetapi yang satu lebih fakih terhadap agamanya, maka didulukan yang lebih fakih. Itu keabdolan imam itu seperti itu. Itu abdolnya. Mana kalau kita bermakmum diimami uang yang kurang fasih, sepanjang bacaannya itu tidak merubah maknanya, sah solat kita. Tapi kalau dia merubah maknanya, tidak sah solat kita berimam ke dia. Solat dia sah. Solat kita yang menjadi makmumnya itu, solat kita menjadi makmum yang tidak sah. Nah itu kalau dia tidak benar bacanya. Karena itu imam itu orang yang benar bacanya dan fikihnya dia tahu. Bukan benar baik, tapi fikihnya harus tahu. Yang tegak di belakang imam itu juga. Karena entah imam batal, tidak tahu cara gantikan imam, diam kian dia. Atau dia melompat, umpamanya gantikan imam tuh. Karena imam tuh kan agak jauh ini, melompat kian ini.
supaya sekali lompat aja. Umpamanya itu. Karena itu harus yang di belakang imam itu yang faqih juga. Jadi mengenai bacaan kalau ada kurang-kurang dikit berarti cuman mengurangi keafdolan sholat jamaahnya baik, bukan menyebabkan tidak sahnya. Karena pita suara masing-masing orang ini berbeda. Dia sudah tahu dengan ilmunya, tapi dia pita suaranya seperti itu. Namun dia memang disuruh jadi imam, dijadikan imam, maka keafdolan sholat berjamaahnya baik yang berkurang. Sama dengan tidak rapat saf. Tidak rapat saf itu tidak menyebabkan sholat berjamaah itu batal, tetapi keafdolan berjamaahnya yang berkurang. Nah, itu seperti itu. Nah, itu kira-kira Pak Haji Amran. Ya, silakan. Saya lagi. Saya rasakan walaupun minggu kemarin saya tidak ikut, itu ada yang berkembang selalu imam itu kurang pas. Ada yang merasa kepanjangan, ada yang barusan tadi ada yang ketinggalannya tidak lurus. Saya rasa sudah harus ada yang pedoman. Yang panjang itu bagaimana? Dari sisi apa? Atau yang tidak lurus tadi, menurut siapa yang tidak lurus? Karena masing-masing itu kan punya pegangan diri sendiri untuk mengecas orang lain. Itu saja. Terima kasih. Suaranya jadi kuat, jadi dia tidak pakai mic-nya. Pas dan tidak bacaan itu menurut ilmu tajwid tentunya. Dasarnya ilmu tajwid. Kalau yang umpamanya kita nyalahkan cuma berarti kita harus ilmu tajwidnya lah kita kuasai, baru baca kita nyalakan. Nah, itu sebabnya kalau di dalam masjid itu yang lebih afdol ini, bukan salah, lebih afdol itu ada imam tetap di situ yang ditunjuk memang sudah pas gale-galenya. Dari segi bacaannya, dari segi iramanya, dari segi ilmu agamanya. Banyak di kita ini para hafiz, dia hanya hafal dan bagus bacaannya, tapi tidak punya atau kurang ilmu agamanya, terutama pengetahuannya tentang sholat. Itu juga jangan didahulukan seperti itu. Kita milih yang paling bagus bacaannya, tapi kita tidak milih ilmu agamanya, mana pengetahuan dia tentang sholat. Itu harus diperhatikan juga. Yang bagusnya ada si kok imam, memang dia nilai yang kita percaya galau-galau untuk mengimami di suatu masjid. Dia nilai yang menentukan. Kalau di Islam itu ada imam besar, kalau masjid Islam itu. Nah, setiap yang nak ditunjuk jadi imam itu dikonsultasikan dengan imam besar dulu. Itu kalau di Islami. Kalau di sini umpamanya belum ada, termasuk di masjidku belum ada juga. Kita percayakan itu berdasarkan kalau dia lah dipercayakan jadi imam, maka makmumnya itu ikut baik. Soalnya paling keabdolan berjamaahnya baik yang berkurang. Kalau kita nganggap dia ini agak kurang, kita pribadi nganggapnya keabdolan berjamaahnya baik yang berkurang, tidak menyebabkan tidak sahnya berjamaah. Apalah kurang dikit sekali-sekali ngalah. Sama dengan kita tadi yang jiku safnya jarang-jarang lah diajungkan merapat, enggak dia awal lah paksa, karena maksa menyebabkan kita bermusuhan. Sedangkan di dalam kaidah usul fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, nak ngambil kebaikan itu harus didahulukan menolak keburukan, mafsadatnya, mudaratnya lebih besar, bermusuhan. Nang kelah. Paling keafdolan berjamaah kita yang berkurang. Mestinya 27,
kali lipat 25, jadilah 25 sekali-sekali. Dia itu terus. Itu juga imam. Kalau ini hasil kurang pas ini jadi imam nih. Cuman dia lah ditunjuk oleh petugas masjid. Kan pemegang wilayahnya pengurus masjid. Aku dah lah tadi jadi imam. Ku ajukan Pak Asoni, ajulah. Cuman dia masih nak ajukan aku. Aku tidak berhak jadi imam di sini kalau langsung terumpak-terumpak. Karena ada penguasanya. Di dalam hadis Rasulullah disebutkan, jangan kamu mengimami suatu kaum di tempat wilayah kekuasaannya atau di rumahnya. Aku sanjo ke rumah Haji Rusmaidi. Aku ini lebih pas, ini lebih pacak. Aku imamnya, tidak jadi. Tidak boleh. Karena sunnahnya itu di dalam hadis Rasulullah. Kecuali Haji Rusmaidi ngomongkan, kakak kian imam kak. Empai jadi aku jadi imam. Di rumahnya tadi, di wilayah kekuasaannya. Ini wilayah kekuasaan kita jadikan pengurus masjid, wilayah kekuasaan pengurus masjid. Amanlah ditunjuk oleh pengurus masjid jadi imam. Kita milu kurang-kurang dikit, afdolitasnya baik, keafdolan berjamaahnya baik yang agak berkurang. Tidak bukan laju tidak sah solatku laju. Afdolnya baik yang berkurang. Nah seperti itu. Jadi yang berkewenangan ya pengurus masjid. Karena tidak ada imam besarnya. Kalau ada imam besarnya yang di tempat berkoordinasi. Sebelum pengurus masjid menunjuk imam, maka koordinasikan dengan imam besar. Seperti itu. Itu baik, kukira Pak Haji Rusmaidi. Cukup? Cukup. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi keluarga kita serta rekan-rekan kita dan para tetangga kita. Kalau ada yang masih nanti perlu kita bahas, kita koordinasikan, kita bicarakan lagi di luar forum ini. Semoga kita semua senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Billahi tasbihul haq wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.